Kalau menurut undang-undang kan setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. Tapi kan siapa yang punya nyali? Iya, betul. Ternyata di Pandeglang nyalinya lebih banyak. Iya, ternyata ya. Meskipun ya untuk perseorangan itu kan lumayan tinggi juga dukungan yang harus dikumpulkan 74.710. Tapi ternyata kan sampai ada 2 bakal calon perseorangan yang bisa melampaui itu. Berarti kan masyarakat juga respon dengan variasi pilihan yang disuguhkan oleh undang-undang. Alhamdulillah kami merespon ini dengan sangat senang gitu. Lebih meriah, lebih terasa pestanya dengan banyaknya orang, banyaknya paslon, banyaknya pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Banten, bertemu kembali dengan saya Maksudi Hussein dalam acara Bincang Pilkada. Bincang Pilkada ini adalah program spesial Kabar Banten TV yang disiarkan juga nanti di sejumlah platform digital kami, yaitu di Instagram, di TikTok, juga akan melayangkan siaran pada kali ini. Juga akan dimuat juga di platform kita, utamanya adalah di media cetak ya, koran. Nanti juga muncul perbincangan pada hari ini. Pemirsa Kabar Banten TV, Bincang Pilkada pada hari ini kita kedatangan tamu cukup jauh ini dari wilayah selatan, dari Pandeglang. Telah hadir bersama saya Ketua KPU Pandeglang, Ibu Nunung Nur Azizah. Kita sapa dulu Ibu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Kayaknya KPU ini dalam beberapa hari ini sejak minggu kemarin padat Bu ya acaranya. Sejak penetapan pasangan calon, kemudian pengundian nomor urut, kemudian sekarang sudah mulai deklarasi, sekarang sudah mulai kampanye. Nah, sangat padat sekali Bu. Alhamdulillah dari beberapa tahapan itu Kabupaten KPU Pandeglang ini kalau saya amati memang KPU yang jumlah pasangan calonnya terbanyak di Provinsi Banten. Ada 4 paslon ya, 2 dari gabungan parpol, 2 lagi dari unsur independen ya, unsur independen atau calon perseorangan. Gimana Bu tahapan pilkada di Pandeglang sampai sudah masuki kampanye ini? Untuk hal pencalonan ini alhamdulillah para pasangan calon di Pandeglang mengikuti seluruh tahapan ya, baik dari mulai administrasi hingga perbaikan dokumen semua diikuti dengan baik, sehingga ya kami juga tidak begitu kesulitan sih. Hingga saat ini memang ada 4 paslon di Pandeglang ya. Kami menganggapnya ini ya demokrasi. Demokrasi di Pandeglang ya semakin baik dengan banyaknya alternatif. Kalau menurut undang-undang kan setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. Tapi kan siapa yang punya nyali? Iya, betul. Ternyata di Pandeglang nyalinya lebih banyak. Iya, ternyata ya. Meskipun ya untuk perseorangan itu kan lumayan tinggi juga dukungan yang harus dikumpulkan 74.710. Tapi ternyata kan sampai ada 2 bakal calon perseorangan yang bisa melampaui itu. Berarti kan masyarakat juga respon dengan variasi pilihan yang disuguhkan oleh undang-undang. Alhamdulillah kami merespon ini dengan sangat senang gitu. Lebih meriah, lebih terasa pestanya dengan banyaknya orang, banyaknya paslon, banyaknya pilihan untuk masyarakat. Ya mudah-mudahan ini lancar hingga akhir. Bukan terbebani dengan banyaknya paslon, justru ini tadi ya. Senang sekali. Senang ya. Dinamika demokrasi di Pandeglang justru hidup dikala daerah lain dibayang-bayangi calon tunggal. Pandeglang justru enggak ada ya. Kita tidak takut. Iya. Sempat juga kan Bu Nunung ya, salah satu pasangan paslon independen diganti ya, karena alasan kesehatan. Kesehatan yang tidak memenuhi syarat dan secara regulasinya di sana ada peluang untuk
melakukan perbaikan, maka kita berikan kesempatan perbaikan dan itu disanggupi oleh calon dengan cepat karena memang waktunya waktu itu 3 hari saja dan itu dikejar 3 hari dan ya hasilnya seperti saat ini. Ya. Tidak ada protes yang bagi yang bersangkutan yang Tidak ada ya. Tidak aman. Jadi pergantiannya mulus lah ya. Mulus. Ya karena kan sesuai dengan peraturan. Kalau melanggar peraturan baru mungkin ada banyak protes. Iya. Jadi dengan banyak paslon pilkada Kabupaten Pandeglang akan lebih meriah dan partisipasi masyarakat itu mudah-mudahan tinggi karena dengan makin banyak paslon masyarakat punya banyak pilihan lah ya, tidak 1-2 gitu. Pemirsa Kabar Bantu TV sedikit mengenai Bu Nunung ini ada Ketua KPU Pandeglang yang memiliki rekam jejak cukup panjang ya di penyelenggara pemilu ya. Kalau lihat biodatanya Ibu Nunung ini juga sejak mahasiswa aktif ya di sejumlah organisasi ya. CPPR ini eranya saya juga nih CPPR. Ya, sejak 1999 ini CPPR. CPR kemudian terlibat juga dalam forum rektor, kemudian merintis di anggota PPK pemilu 2009, anggota KPU Pandeglang 2018-2023 dan sekarang 2023-2024 menduduki jabatan Ketua KPU Pandeglang. Tentu saja di tangan Ibu inilah pesta demokrasi di Pandeglang akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terus ini sudah memasuki masa kampanye di Bu Nunung ya. Betul. Hari ini kalau berdasarkan tahapannya hari pertama ini sudah mulai masa kampanye. Kemarin deklarasi kampanye damai. Memulai dengan hal-hal yang baik ya, tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada black campaign dan sebagainya. Bagaimana KPU memberikan rambu-rambu atau memberitahukan rambu-rambu kepada paslon maupun tim kampanye atau pemenangan agar melaksanakan kampanye sesuai dengan aturan, Bu? Kalau untuk peserta pemilu ini kan bukan orang-orang baru ya, mereka yang sudah mengikuti berkali-kali pemilu maupun pilkada dan secara tidak langsung mereka adalah pelaku utama ya. Sehingga mereka sudah terbiasa dengan regulasi kampanye dan ini tidak banyak perubahan. Setidaknya meskipun kita tidak gembar-gembor rambu-rambunya ini mereka sudah paham, rata-rata sudah paham. Jadi kita hanya tinggal mengkoordinasikan saja larangannya, ketentuannya seperti apa dan itu sudah kita lakukan sebelum masa pencalonan ya. Jadi kita berkoordinasi dengan partai politik, kemudian rakor-rakor, kemudian kita juga standby kan helpdesk untuk konsultasi mereka. Di situ kan namanya rakor kita tidak hanya membahas satu isu, kadang-kadang meluas. Bagaimana regulasi kampanye, bagaimana kegiatan-kegiatan dalam kampanye, apa itu pemasangan APK, kemudian debat, kemudian juga pembagian bahan kampanye meluas kemana-mana kan. Jadi ya sejauh ini alhamdulillah baik dari partai politik maupun dari LO saat ini itu terkelola dengan baik di helpdesk kami, mereka cukup kooperatif. Semua terkoordinasikan, terkonsultasikan. Kemarin kan kami baru menerima semua pasangan calon itu menyusun tim kampanyenya dan sudah disampaikan ke kami dan mulailah dari situ kita akan berkoordinasinya dengan tim kampanye. Kalau kemarin masih LO, sebelumnya juga masih utusan parpol gitu. Dari sini mungkin kita ke depan akan lebih intens dengan ketua tim kampanye dan tentunya itu lebih spesifik lagi. Sejauh ini rata-rata sudah paham sih karena memang peraturan tidak begitu banyak berubah mengenai kampanye. Larangan-larangan mereka sudah paham, cuman kan potensi-potensi pelanggaran tetap ada. Itu saja yang harus kita waspadai. Kalau dari sudut teknis ya, dari sudut KPU, kami tinggal menyampaikan, mengkoordinasikan, mengingatkan kalau memang terjadi pelanggaran. Nah, itu ranahnya Bawaslu. Yang penting KPU sudah menyampaikan. Rambu-rambu aturan. Rambu-rambunya.
Dan tadi bukan peserta baru lah ya. Bukan peserta artinya baru. pernah ikut di Malah pemilu. lebih berpengalaman mereka. Saya masuk KPU 2018, beliau ada dari berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Yang dalam arti sebelumnya tinggal bagaimana kemudian kesadaran komitmen mereka saja untuk melihat aturan gitu kan. Karena kalau dianggap tidak tahu mah sangat jauh karena mereka lebih paham gitu. Ini Bu Nunung, ini beberapa waktu yang lalu Bawaslu mengeluarkan ya angka indeks kerawanan pemilu ya. Dari indeks kerawanan pemilu di Banten ini, Pandeglang termasuk daerah yang cukup tinggi kerawanannya, dengan satu lagi itu di Kabupaten kalau nggak salah Serang ya. Lebak. Betul. Dua daerah yang kategori IKP-nya tinggi, cukup tinggi di pilkada ini adalah Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Bawaslu menyampaikan ada beberapa indikator lah bahwa tingkat kerawanan pemilu di Pandeglang Lebak ini tinggi karena misalkan ada beberapa paslon yang berelasi lah, yang punya kaitan dengan petahana lah ya, maupun yang berkuasa di situ. Bagaimana Pak pandangan Ibu Nunung terkait dengan IKP Pandeglang yang tergolong tinggi dan apa langkah KPU untuk bahwa ya ini hanya indikator saja sebelumnya, mudah-mudahan tidak terjadi gitu. Betul. Ya, meskipun kami hanya pelaksana administrasi ya, pelaksana teknis, tapi ini cukup lumayan sangat sebagai warning untuk kita semua. Kalau dari sudut KPU ya kami tuh menyampaikan aturannya, mengkoordinasikan dan mengingatkan, menghimbau. Ya kalau memang terjadi kemudian begitu kembali ya bagaimana, apalah jadinya gitu loh. Cuman kan sangat disayangkan rekam jejak di pemilu maupun pilkada di Pandeglang itu kan selalu dikategorikan rawan pelanggaran, rawan. Sejauh ini pilkada pemilu di Pandeglang selalu dikategorikan rawan. Dan ini kan tidak bisa hanya oleh KPU gitu. Iya, betul. Pengusahanya ini oleh semua stakeholder, semua lapisan masyarakat berperan di situ. Dan mudah-mudahan ketika ekspos Bawaslu sudah sejak awal merilis hal tersebut, ya ini sebuah ada kesadaran untuk meminimalkan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan sayangnya ya kalau memang ada paham pelanggaran itu dianggap wajar, nah ini yang kan harus kita edukasi. Iya, betul. Bagaimana pola pikir yang terbalik itu bisa menjadi kembali ke relnya gitu loh. Tapi kan penanaman kesadaran itu tidak hanya musim pemilu pilkada saja. Ya, ini harus pendidikan politik. Pendidikan pemilih ini harus berkelanjutan, baik dalam tahapan maupun tidak. Itu kan jadi dikembalikan lagi kepada pemerintah. Dalam hal ini Pemda, bagaimana Pemda melaksanakan pendidikan politik yang berkelanjutan, baik pra ataupun non tahapan ataupun tidak ada tahapan. Ini membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membangun kesadaran masyarakat. Tapi mudah-mudahan ketika informasi itu sampai, kemudian juga didengarkan oleh para stakeholder, para tokoh masyarakat, dan mereka kembali menyampaikan itu ke warga masyarakat kita, ya mudah-mudahan itu terminimalkan hal-hal kesengajaan. Apalagi dengan banyaknya alternatif pilihan saat ini. Tidak ada lagi istilahnya model alasan-alasan di tahun 2020 kemarin terjadi perusakan surat suara seperti itu. Alasannya apa? Jenuh memilih atau tidak ada pilihan. Ini 4 loh. 4 paslon. Masa iya tidak ada pilihan? Mau berapa Pak? Ada calon laki-laki, ada calon perempuan, ada semua. Di sini banyak sekali paslonnya. Tidak ada alasan kita. Terus kita juga harus berprogres ke arah lebih baik. Pandeglang jangan sampai selalu meningkat di pelanggarannya yang tertingginya itu loh. Masuk ke MK. Aduh, selalu seperti itu. Itu kan juga beban. Sebenarnya bukan beban KPU ya, justru nama kita nama Pandeglang gitu, bukan KPU. Hanya saja memang kami dari sudut pelaksana teknis dan penyelenggara dari pilkada memang yang terpukul mungkin lebih dalam gitu kalau memang ada terjadi pelanggaran, karena ada beberapa tahapan yang bisa jadi terulang seperti PSU mungkin, ataukah ada tahapan yang harus berhadapan
di pengadilan seperti itu. Berarti kami harus menggali lagi tahapan informasi-informasi tahapan yang di bawah. Berarti kan ada hal-hal yang harus diperbaiki. Mudah-mudahan lah kita harus belajar dari 2010, 2015, 2020 pilkada ya potretnya ya selama ini ya belum begitu cerah gitu. Mudah-mudahan di 2024 dengan banyaknya pilihan alternatif untuk masyarakat bisa meminimalkan pelanggaran dan meningkatkan partisipasinya. Dalam sejumlah pelaksanaan pilkada, memang 2024 ini paling banyak calonnya dia. 2010 kan ada 5 paslon. Oh, 2010 ya? Oh iya betul. Lebih banyak. Iya lebih banyak waktu itu, banyak independennya waktu itu ya. Iya. Betul ya. Jadi pengalaman sudah ada lah ya. Ini rekam jejaknya. Ya, jadi memang tadi indeks rawan pemilu adalah warning. Kemudian KPU dan Bawaslu dan juga tentu saja didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pilkada ini ya, tokoh masyarakat, aparat dan sebagainya juga turut berperan untuk bagaimana meminimalisasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran pilkada. Dan betul jangka panjangnya pendidikan politik itu yang harus konsisten, kontinu terus dilakukan lah ya. Ini ya sejak pemilih pemula hingga nanti mereka ada yang terjun ke politik sudah terbangun tadi literasi pendidikan pemilihnya. Kalau sekarang kan ibaratnya sudah jadinya saja kan langkah antisipasinya aja kan. Tinggal pakai. Tinggal pakai gitu. Iya. Selain IKP ini Pandeglang juga tergolong daerah yang memiliki jumlah DPT-nya cukup tinggi lah ya di Banten lah ya, kategorinya menengah lah ya. Yang sedikit di Kota Serang, Kota Cilegon ini paling sedikit ya. Yang Kabupaten Pandeglang, Lebak lumayan kategori menengah. Yang paling besar kan di Kabupaten Tangerang lah ya. Ini setiap kali pilkada salah satu indikatornya adalah bahwa selain tadi minimnya angka pelanggaran, juga bagaimana kemudian mendorong angka partisipasi pemilih di pilkada Pandeglang 2004 ini bisa meningkat. Nah, kalau berkaitan dengan partisipasi pemilih, ada yang mengatakan semakin partisipasinya tinggi, kemudian minimnya pelanggaran, maka bisa dikatakan pilkada itu berjalan dengan demokratis dan berkualitas. Ya, begitu. Bagaimana upaya KPU untuk mewujudkan pilkada di Pandeglang ini secara demokratis dan berkualitas itu, Bu? Itu berat. Iya, ini kan idealnya begitu, idealnya. Ya, idealnya begitu. Mungkin ya, ini berkelanjutan sih dengan 2024 kemarin pemilu ya. Hal sosialisasi, hal diseminasi informasi sudah kita lakukan, baik itu secara online di website kita maupun secara tatap muka, baik tingkatan kabupaten, kecamatan hingga tingkat tahap desa. Tetapi kan pelanggaran itu yang terjadi, yang kita dari pemilihan terakhir aja 2020 dan pemilu 2024, pelanggaran itu tidak dilakukan oleh warga. Tapi oleh badan ad hoc kita sendiri. Nah, itu yang paling membuat kita kadang-kadang waduh gitu loh. Jadi ad hoc kita kekurangan tertiban itu. Jadi bimbingan teknis kemarin juga pemilu kita yang biasanya pada pilkada dan pemilu sebelumnya itu hanya ketua dan anggota satu orang KPPS, kemarin kan diinstruksikan 7-7-nya ikut BIMTEK. Dari KPPS ini di pemilu kemarin 7. Ternyata kan di Pandeglang sampai terjadi pelanggaran juga, sampai terjadi PSU, dan itu pelakunya adalah melibatkan penyelenggara. Jadi selain kita mendisiplinkan di luar, di dalam juga ya. Di dalam juga. Ini yang lebih sulit untuk penyelenggaranya itu sendiri. Ada saja inovasi-inovasi yang di luar instruksi ya. Jadi kita sulit membaca pemikiran orang akan bergelagat seperti apa, dia juga membawa misi seperti apa. Nah, ini yang sebenarnya harus diperbaiki itu dari penyelenggaranya itu sendiri, dari
badan ad hoc terutama KPPS, tingkatan TPS yang secara langsung melayani masyarakat. Kalau untuk dari masyarakatnya sendiri ya itu kan rada sulit dijangkau ya dari betul. KPU, kecuali kalau memang kami juga banyak menggandeng dari tokoh perempuan, tokoh masyarakat, itu juga kita undang sosialisasi tatap muka, tapi kan kita juga tidak bisa menjamin berapa persen yang tersampaikan dari beliau. Jadi ini PR panjang kalau untuk pendidikan politik untuk meminimalisir pelanggaran. Tetapi yang paling mendesak saat ini adalah bagaimana menertibkan para penyelenggaranya itu sendiri. Karena sejauh ini pelanggaran justru dilakukan oleh penyelenggara. Dan kuncinya di situ Bu ya. Kuncinya di situ di penyelenggara ya. Penyelenggaranya bisa mengedukasi, bisa memberikan contoh terhadap masyarakat, itu mudah-mudahan gitu secara ininya orang-orang itu melihat oh penyelenggaranya berintegritas itu akan meningkatkan kepercayaan sehingga mereka oh ya yuk kita ke TPS ini nih yakin nih dengan penyelenggaranya yang oke gitu. Nah itu yang sulit kita untuk kita kalau jaminan itu rada bagaimana ya? Susah Bu, susah. Karena kan yang membentuk kan PPS ya di tingkatan desa gitu. Tapi ya kita akan usahakan itu. Kita apalagi untuk saat ini mereka ditetapkan 7 Oktober dan nanti bekerjanya mulai dari 7 November. Ada waktu yang cukup panjang, ruang persiapan itu nanti cukup panjang cukup waktu. Kalau biasanya kan kita pelantikan itu 7 hari menjelang masa kerja. Kalau ini ada sangat repot sekali BIMTEK itu. Jadi mungkin ya karena dengan pendeknya waktu persiapan mereka menimbulkan pelanggaran, ketidaktahuan dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan dengan durasi yang cukup panjang ini kita bisa lebih mengisinya dengan BIMTEK, dengan sharing supaya tidak ada lagi pelanggaran oleh penyelenggara. Ada jeda waktu hampir 1 bulan Bu ya. 1 bulan. Iya. Ya. Jadi BIMTEK itu kadang tidak cukup sehari Bu Mama. Betul, apalagi 7 orang. Iya. 7 orang kadang-kadang yang menyimak 1 orang, yang lainnya. Apalagi lagi pikirannya kemana. Kita ya setidaknya kita perbaiki dari internal dulu baru kita mengusahakan ke eksternalnya. Iya. Tadi soal partisipasi gimana Bu? Ya partisipasi kami targetkan itu untuk pilkada di tahun ini 75%. 70% ya. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan 2020 ini adalah target yang sama. Sama ya. 2020 kami targetkan juga di 75. Tapi ternyata peraihannya di 69. Waduh, kurang 69 itu pun terbantu dengan lockdown. Oh iya. Orang-orang kampung pada pulang karena posisi COVID waktu itu. Nah, kalau kita berspekulasi di 2015 itu di angka 56%, Pak. 56%. Nah, itu dikenaikan di 2020 itu sudah 14% lompatannya. Nah, mudah-mudahan di saat ini juga kita membuat lompatan kembali karena kalau melihat pilpres pemilu kemarin 2024 angkanya persis dengan 2019. 69? Bukan. Berapa? 78. Pilpres beda. Kalau pemilu beda, 78%. Ini kadang-kadang kita juga, waduh, jangan-jangan kita berjalan di tempat. Karena membaca itu, pilpres saja yang dikampanyekan, yang disosialisasikan oleh sekian ratus caleg. Caleg ya. Iya, caleg, bahkan mungkin ada keluarganya, ada tetangganya, tapi ternyata peraihannya sama dengan 2019 lalu. Ini bagaimana nih pilkada? Kita cuma punya 4 tim, ya istilahnya 4 tim kampanye. Paslon ya. Tapi lah mudah-mudahan lah kami tidak pesimis ya. Mudah-mudahan masyarakat Pandeglang masih mengingat pemilu kemarin, bagaimana kita partisipasi tidak meningkat, dan ini juga kan butuh koordinasi. Tapi kami sudah cukup banyak menangkap baik dari para camat, kepala desa, mereka sudah mulai gempur-gempuran di bawah untuk mengaktifkan pelaksanaan pilkada ini. Mereka sudah sudah pesan-pesan ke RT RW-nya, ayo KPPS nih, jangan sampai nih tidak ada KPPS dari
TPS tersebut, jangan sampai KPPS-nya naturalisasi ini dari TPS lain, itu akan repot lagi kalau sampai ada naturalisasi ini. Ya mudah-mudahan dengan aktifnya aparatur desa, aparatur pemerintah ya, partisipasi ini mudah-mudahan kita optimis lah, setidaknya di 75%. Iya. Ya mudah-mudahan Bu udah tadi beberapa upaya ini mudah-mudahan bisa tercapai lah target ini. Tadi disampaikan oleh Bu Nunung juga, Ketua KPU, memang meningkatkan partisipasi pemilih juga bukan hanya diupayakan oleh KPU, tadi juga stakeholder pemangku kepentingan lain, termasuk juga dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang. Sejauh ini dalam proses pilkada bagaimana Bu? Pemda sangat support sekali. Bahkan hanya Pandeglang saja yang di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang ini ya. Pemilu pilkada kita. Pemilu pilkada, ya? Kita pemilu pilkada ad hoc semua, KPU, sekretariat PPS, sekretariat PPK, sampai KPPS semua tercover BPJS Ketenagakerjaan. Resiko-resiko yang kita belajar di 2019 kan banyak sekali korban. Nah, kemarin itu semua puskesmas aktif, bahkan ada pustu segala aktif. Jadi layanan di puskesmas itu hanya menunjukkan kartu KPPS saja, itu sudah dilayani. Jadi kita sangat-sangat sangat kooperatif sekali untuk Pemda. Kemudian juga dari sejauh ini semua koordinasi, semua keluhan-keluhan kami, apa itu yang mengenai keterkaitan, hal-hal yang harus kami koordinasikan dengan pemerintah, semuanya terkoordinasi dengan baik. Kami tidak menemukan kendala gitu dengan pemerintah, karena memang kita PR bersama ya kalau untuk pilkada pemilu ini. Ya cuman ya kami sedikit lebih dari Pemkab kota lainnya untuk Pandeglang itu. Ada poin plusnya. Perhatiannya itu Bu ya. Ya betul sangat kooperatif, sangat supportive sekali. Karena pemilu kemarin mungkin tidak ditemukan adanya penyelenggara yang sakit parah dan sebagainya dalam pelaksanaannya. Banyak Pak. Ada kita empat yang meninggal, yang tercover dalam BPJS, kemudian ada 2 yang belum masa kerja, jadi tidak tercover oleh BPJS melalui asuransi dari tunjangan KPU. Kemudian ada juga yang kecelakaan, kemudian yang sakit, bahkan ada yang keguguran pada saat pelayanannya. Itu semua pembiayaan di cover oleh BPJS yang difasilitasi oleh Pemda. Dari aspek sosialisasi Bu, Pemda turut membantu juga ya? Sosialisasi ya dari Kesbangpol terutama ya, lidik sektornya, karena ada bagian Pemda itu di Kesbangpol ya. Kita juga berkolaborasi, terutama kalau untuk pemilu, bahkan kami mengajukan beberapa kegiatan ke Pemda dan itu dikerjasamakan, bahkan merekanya sebagai fasilitasinya langsung. Jadi mereka berkeliling bersama kami ketika itu kirab, sampai ke pelosok-pelosok mereka standby. Kegiatan sampai malam itu 1 minggu penuh. Ikut juga bersama kami di lapangan. Satu aspek lagi yang juga tidak kalah pentingnya Bu Nunungnya dalam penyelenggaraan pilkada adalah aspek keamanan ini. Bagaimana sejauh ini koordinasi dengan pihak keamanan, Polres dan sebagainya? Polres, Kodim luar biasa. Ini sampai hari ini saya masih dikonfirmasi gudang. Karena otomatis ya keamanan itu kan dari logistik dan dari pelaksanaan. Saya sampai kadang-kadang merasa, waduh gimana ya, gudang belum tersedia tapi sudah mendesak. Dan karena mereka kan juga punya komando yang sama, pengamanan logistik. Dari 2024 kemarin ya Kapolres, Dandim, semua kontrol logistik. Kontrol ke kantor juga, bagaimana CCTV, bagaimana pengamanan, bahkan penempatan pasukan juga sudah dimulai dari masa sebelum pendaftaran. Pendaftaran kita sudah ditempatkan keamanan. Ini juga kemarin baru mengirimkan walpri kan untuk paslon. Ini juga sudah mendesak lagi untuk mendorong keamanan untuk di gudang. Ya sejauh ini semua sangat supportif, sangat berkolaborasinya sangat aktif baik, ya. gitu. Jadi setiap pengiriman logistik juga dikawal dengan kepolisian, pelaporan juga kita di grup juga percakapan juga ada grupnya, sangat baiklah. Tidak ada terkendala kami.
Iya, Bahkan iya. kadang-kadang kami merasa ini terlalu banyak petugas kepolisiannya daripada Petugas ini ya. KPU-nya. KPU-nya. Iya. Iya. Iya, kalau dari beberapa aspek pelaksanaan dan tadi kesiapan dalam rangka tadi juga mendorong tingkat partisipasi pemilih, mendorong pilkada yang berkualitas sudah diupayakan oleh KPU dan juga stakeholder yang lain lah ya. Dan juga Bu Nunung memiliki pengalaman yang sudah tidak dilakukan lagi ya. Bukan komisioner baru, komisioner sudah berkecimpung dari bawah sampai sekarang menjadi ketua KPU Pandeglang. Mudah-mudahan pelaksanaan Pilkada Pandeglang 2004 dengan 4 paslon menggairahkan tadi iklim demokrasi di Pandeglang, kemudian tingkat partisipasi pemilih juga meningkat. Amin. Kemudian pelaksanaannya bisa kondusif, aman dan lancar. Begitu harapan kita bersama begitu ya. Amin. Ini terakhir Bu Nunung silakan menyampaikan kepada masyarakat Pandeglang dalam rangka Pilkada Pandeglang 2004 ini untuk partisipasi dan sebagainya begitu. Ya, untuk warga masyarakat Pandeglang, mari kita sukseskan Pilkada 2020 ini dengan baik, dengan hadir di TPS, tentukan pilihannya, jangan sampai golput, pilihannya satu saja, milih sing bener, jangan sampai ada 2 coblosan lah. Satu saja, silakan mau di kolom yang mana, paslonnya ada 1, 2, 3, 4, mangga ini adalah momen kita untuk memikirkan siapa penerus dari kepemimpinan di Pandeglang. Iya, pesannya singkat, mendorong masyarakat Pandeglang untuk bisa berpartisipasi dalam Pilkada Pandeglang 2024. Pemirsa Kabar Banteng TV, telah banyak kita berbincang dengan Bu Nunung Nur Azizah seputar kesiapan pelaksanaan Pilkada Pandeglang 2024. Kabar Banten turut mendorong pelaksanaan pilkada di Banten bisa berjalan secara baik, aman dan lancar, dan demokratis serta berkualitas. Salah satunya melalui program Bincang Pilkada yang menghadirkan sejumlah narasumber, penyelenggara, akademisi, kemudian tokoh masyarakat dan lainnya. Mudah-mudahan kami media juga ingin mendorong juga berkontribusi tercipta iklim demokrasi yang baik di Banten lah ya. Pemirsa Kabar Banteng, perbincangan pada hari ini bisa saksikan nanti di platform digital kami, di YouTube channel, kemudian juga di TikTok, dan nanti di platform media utama kami, yaitu di koran kami di Kabar Banten. Jangan lupa nanti baca dan juga tonton dan juga subscribe dan like lah di platform digital kami. Termasuk juga nanti di KPU Pandeglang juga memiliki banyak platform media sosialnya juga. Demikian pemirsa Kabar Banteng TV, bincang pilkada pada hari ini. Terima kasih banyak Bu Nunung dari Pandeglang sampai Kota Serang. Mohon maaf bila kurang berkenan dalam penyambutan dan sebagainya. Mudah-mudahan perbincangan pada hari ini melalui bincang pilkada ini banyak manfaatnya. Saya akhiri, saya Maksud Hussein pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.